Ada yang mengatakan, tapi saya ambil satu saja, Pak. Yang pertama adalah gagak. Kemudian yang kedua ayam jantan. Kemudian yang ketiga burung merpati. Kemudian yang keempat burung merak. 4 itulah yang dipegang oleh Nabi Ibrahim, dan 4 itu yang disembelih. Setelah disembelih ditumbuk, dagingnya dibagi 4. Sekarang apa maksud dari 4 burung itu sampai disembelih? Ternyata ada filosofinya. Kalau panjenengan kepingin sukses di dalam mencari ilmu, kalau panjenengan kepingin sukses warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 260. Ayat 260. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhanku, ari memperlihatkanlah engkau ni kepadaku, kaifa, bagaimana tuhyi menghidupkan engkau al-mauta, orang-orang yang telah mati. Qala, menjawab Allah, awalam tu'min, apakah dan tidak percaya kamu? Qala, menjawab Ibrahim, bala, iya percaya. Jawabannya bala, bukan na'am. Karena kaidah berbunyi bila ada istifham, pertanyaan bersamaan dengan nafi, maka untuk menjawab iya harus bala. Kalau menjawab tidak harus pakai na'am, gitu kan? Padahal untuk istifham murni tidak ada lam nafinya, tidak ada nafinya, na'am itu artinya iya. Kalau tidak, la. Gitu. Makanya jenengan sering mendengar alaihsawwahu biahkamil hakimin. Itu jawabannya apa? Bala. Syahid, nah kan begitu. Itu karena bersamaan. Tapi kalau dijawab na'am, berarti apa? Iya. Kalau Allah tidak jadi hakim yang paling adil. Itu kalau kaidah tafsir. Kemudian diteruskan, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi ya Allah, agar hati saya semakin tenang, semakin mantap, semakin berdiri tegak lurus. Qala, berkata Allah, fakhud, maka ambillah arba'atan 4 minaqoiri, dari burung. Fasur, maka jinakkanlah. Fasur, maka cencanglah.
Huna empat burung itu ilaika kepada kamu. Summa ja'al kemudian jadikanlah ala kulli jabalin atas setiap bukit minhunna dari empat burung juz'an sebagian. Summa do'u kemudian panggil hunna empat burung itu yatina tentu empat burung itu akan datang kepada engkau sa'yan dengan berjalan cepat. Wa'lam dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah azizun maha gagah perkasa, hakimun maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan pada suatu ketika Nabi Muhammad diperintah oleh Allah bercerita kepada sahabat-sahabatnya tentang Nabi Ibrahim. Makanya disebutkan wa id qala. Antara wawo dan id itu ada lafadz yang dibuang. Asalnya wadkur, wahai Nabi Muhammad terangkan, jelaskan kepada kaum apa yang perlu dijelaskan, perkataan Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim pernah saking inginnya memiliki akidah yang lurus, yang mantap, akidah mutqinah, dan kepingin mempunyai ilmu mutqin yang mantap, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah Tuhanku, arini kaifatuh yil mauta. Tolong ya Allah, beritahulah aku bagaimana cara engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Padahal orang-orang yang sudah mati itu kalau sudah ditanam maka sel-selnya itu berserakan kemana-mana. Bahkan sel-sel manusia itu bergabung dengan pepohonan, bergabung dengan rumput-rumput, bergabung dengan sapi dan lain sebagainya. Kok bisa hidup kembali? Maka tolong tunjukkan kepadaku. Pada waktu itu Allah menjawab, awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak percaya kalau aku bisa menghidupkan yang mati? Ibrahim menjawab, bala, nggih ya Allah, saya betul-betul percaya. Namun saya minta ditunjukkan itu liat ma'inna qalbi, agar hatiku madep, agar hatiku tenang, yakin bahwa engkau betul-betul bisa menghidupkan yang mati. Qala, lalu Allah ngomong, fakhud arba'atam minat thair. Dah, sekarang ambil sajalah 4 burung. Setelah kamu ambil 4 burung, fasurhuna ilaika, bikin burung kamu itu lunak, jinak kepada kamu. Karena kamu ramut tiap hari, kamu beri makan, kamu beri minum tiap hari, jalan-jalan pun kamu ajak, berarti burung kamu itu sudah jinak. Kamu lepas, kamu panggil, datang kembali. Kamu lepas, kamu panggil, datang kembali, karena jinaknya burung-burung itu. Lah setelah itu silahkan 4 burung itu kamu sembelih.
ambil kepalanya, kemudian badan, kaki, bulu, lalu di blender, dijadikan satu, begitu Pak, sehingga campur baur dari satu burung sampai burung yang keempat. Kemudian summa ja'al ala kulli jabalin minhu najis'a. Setelah blendernya selesai, tolong hasil blenderan itu kamu bagi 4. Kemudian masing-masing bagian kamu letakkan di atas satu bukit. Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil 4 burung. Setelah dibikin jinak, dipanggil pun bisa datang, seperti jinaknya anjing piaraan, seperti jinaknya kucing, tahu bosnya lulut langsung datang, kan begitu. Kemudian disembelih, kemudian setelah di blender, dagingnya dibagi 4. Kemudian yang satu diletakkan di atas bukit yang satu sampai yang keempat. Lah setelah berada di atas bukit-bukit itu, langsung Nabi Ibrahim memanggil burung yang pertama. Lah kok berdatangan, dagingnya itu berdatangan menuju kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim memegang kepalanya, maka plek langsung membentuk seperti burung lagi dan bisa bergerak-gerak lagi, terbang lagi. Kemudian kepala burung yang kedua diambil, kemudian dipanggil. Lah kok bagian-bagian daging dia yang berada di 4 gunung itu pun datang, sa'yan dengan cepat, sa'yan dengan berjalan kaki. Kemudian yang ketiga ya begitu, yang keempat ya begitu. Kemudian setelah Nabi Ibrahim mengetahui semacam itu, maka Nabi Ibrahim ngomong, ya Allah, sekarang kami betul-betul yakin 100% kalau panjenengan betul-betul azizun, gagah perkasa, hakimun yang maha bijaksana. Kemudian dari cerita ini ada yang bisa diambil pelajaran. Allah ketika membangkitkan manusia sejagat, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir, membangkitkan jin dari iblis sampai jin terakhir, itu seperti Nabi Ibrahim memanggil itu. Kalau Nabi Ibrahim kan memanggilnya satu persatu, namun kalau Allah memanggilnya sekali panggil, semuanya sudah hidup kembali, semuanya sudah berdiri tegak, saling memandang, saling memperhatikan. Nafhatun wahidah, ketika tiupan trompet yang kedua, yang dimaksud ini kedua, karena apa? Tiupan trompet yang pertama untuk membuat jagat raya hancur, sisa-sisa manusia mati, kemudian sisa-sisa jin mati, setelah arba'ina, setelah 40, barulah trompet yang kedua ditiup. Hanya sayang pada waktu itu para sahabat tidak tanya 40 apa gitu, 40 menit apa 40 jam apa 40 hari apa 40 minggu apa 40 tahun. Para sahabat tidak ada yang berani menanyakan, padahal Nabi itu setiap ada orang bertanya selalu dijawab dan
jarak. Namun pada waktu itu tidak. Berarti jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua 40 titik. Kemudian setelah trompet yang kedua ditiup, semua makhluk qiyamun berdiri, langsung yandurun bisa melihat semua makhluk. Karena pada waktu itu fakasafna angka witauka fabasorukal yauma hadid. Pada waktu itu tabir antara manusia dan jin dibuka oleh Allah, sehingga manusia bisa melihat lampir yang asli. Panjenengan juga bisa melihat Nyi Loro Kidul yang asli. Kemudian jenengan pun bisa melihat para malaikat, karena tabir antara kita dan malaikat sudah disingkap. Sehingga panjenengan akan tahu mana Kang Jibril, mana Kang Mikail, mana Kang Raqib Atid yang tekun mencatat amal-amal kita, merekam ucapan-ucapan kita. Itu namanya yandurun, sama-sama melihat, sama-sama ketahuan. Karena apa? Waktu itu bumi sudah tidak seperti bumi ini, sehingga barizah nampak semuanya. Lah ternyata Allah di dalam membangkitkan itu cukup nafhatun wahidah, sekali saja tuit, semua menjadi hidup kembali, semua menjadi bangkit sendiri. Fajama'nahum jam'a. Setelah terjadi yaumul ba'si, hari bangkit dari kubur, lalu fajama'nahum jam'a, semua makhluk dikumpulkan oleh Allah. Ketika Allah mengumpulkan semua makhluk, Pak, ini macam-macam, Pak. Ada seorang nabi menghadap kepada Allah tanpa punya santri satupun. Berarti dia berdakwah dari istilahnya diangkat menjadi nabi dan rasul sampai wafat tidak punya murid. Kemudian ada seorang nabi yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan membawa 2 orang santri. Ada yang 3, ada yang ruhaid, yaitu 9 di bawah 10. Namun ada yang banyak. Kemudian Nabi Muhammad tanya, mungkin itulah saya dan umat saya. Namun ditegur oleh malaikat, bukan, itu Musa dan umatnya. Coba fandur ilal ufukil akhir, lihat ufuk yang lain. Faiza sawadun azim, tahu-tahu Nabi Muhammad melihat umat yang sangat amat banyak. Itulah cara mereka bangkit dari kubur, kemudian kumpul menghadap Allah, berjalan sendiri-sendiri. Berarti apa itu? Semakin banyak umatnya akan semakin banyak rombongannya. Untuk orang-orang mukmin sudah punya tempat tersendiri, bagian maimanah. Kemudian untuk orang-orang cakok, calon neraka, mereka berada di sebelah kiri, sehingga sudah tahu mana tempat yang akan ditempati. Itulah cara Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Mudah sekali, seperti panjenengan memanggil kucing kesayangan panjenengan, sekali dipanggil lut langsung datang. Kemudian yang kedua, Pak, burung apa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim? Ulama-ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan, tapi saya ambil satu saja, Pak. Yang pertama adalah gagak. Kemudian yang kedua ayam jantan. Kemudian yang ketiga burung merpati.
Kemudian yang keempat burung merak. 4 itulah yang dipegang oleh Nabi Ibrahim, dan 4 itu yang disembelih. Setelah disembelih ditumbuk, dagingnya dibagi 4. Sekarang apa maksud dari 4 burung itu sampai disembelih? Ternyata ada filosofinya. Kalau panjenengan kepingin sukses di dalam mencari ilmu, kalau panjenengan kepingin sukses mempunyai akidah yang kokoh, memiliki ilmu yang mantap, maka caranya gampang. Panjenengan harus menyembelih 4 burung tersebut. Tanpa menyembelih 4 burung itu, panjenengan akan gagal memiliki ilmu yang mantap. Panjenengan akan gagal memiliki akidah mutkinah yang betul-betul mutkin. Kalau mutkin Pak ya, korek itu Pak, mutkin Pak. Kalau menjadi imam tidak pernah keliru, itu namanya apa? Hafalannya mutkin, kokoh. Namun kalau sering-sering lupa, itu belum mutkin. Nah itu kemudian mengapa saya katakan siapa yang kepingin punya ilmu yang hebat, akidah yang hebat, harus menyembelih 4 burung itu. Yang saya maksud adalah yang disembelih sifat-sifat buruknya. Paham ya? Bukan nanti jenengan setelah selesai jamaah berburu 4 burung itu, bukan itu maksudnya. Itu sembelih apa? Menghilangkan. Kalau panjenengan menyembelih gagak berarti menghilangkan sifat buruk gagak. Apa sifat buruk gagak? Cinta bangkai. Ya. Nah, kalau bangkai itu haram, sehingga apabila orang Islam belajar kuliah dimanapun, kalau dia bisa menghindari makanan-makanan yang haram, harapan sukses. Harapan sukses. Lihat kisah Imam Ahmad. Dia tidak mau Pak, marung, khawatir. Sehingga kalau mau makan itu pun dia harus pilih-pilih. Tidak mau menghindari makanan kiriman dari satu negara. Ahmad itu. Karena apa? Di sana banyak orang-orang yang mengelola wakaf, tapi diabaikan karena nganggurnya ditanami orang, kemudian dijual. Begitu itu menurut Imam Ahmad belum steril. Karena apa? Hasil wakaf kok dijual. Kan begitu Pak. Kecuali kalau sudah kesepakatan ini kamu kerjakan, kemudian hasilnya paroding atau yang lain. Itulah kehati-hatian mereka. Kemudian mengapa? Mengapa kita harus menghindari makanan yang haram? Karena dampak positif negatifnya itu luar biasa. Gara-gara makanan haram, maka doa panjenengan tidak akan didengar oleh Allah. Di dalam sebuah hadis dijelaskan ada seorang laki-laki as-asa, kepalanya amburadul, dawul-dawul, adbaro, kakinya berdebu karena berjalan tanpa alas kaki. Yutilus safar, dia dalam perjalanan yang panjang. Wayamuddu yadai ila sama, tangannya diangkat ke langit, ternyata tidak dikabulkan doanya. Sampai dia menemui Nabi, kemudian mengatakan, Allah berjanji
akan memberi apapun yang aku minta. Namun mengapa aku sudah minta kepada Allah, ternyata permintaanku tidak dikabulkan juga. Nabi Muhammad diem, memperhatikan. Setelah itu Nabi ngomong, betul, mat'amuka haramun. Makanan yang kamu konsumsi adalah makanan haram. Wa malbasuka haramun. Pakaian yang kamu pakai hasil yang haram. Fa aina yustajabu lidzalik. Lalu mana mungkin doa kamu akan diijabahi oleh Allah? Padahal dia Pak paling layak doanya dikabulkan. Karena apa? Memenuhi beberapa syarat. Pertama, dia sangat membutuhkan. Yang kedua, dia musafir. Padahal musafir itu kan apa? Doanya mustajab. Yang ketiga, dia berdoa mengangkat kedua tangan. Allah kan malu kalau hambanya berdoa dengan mengangkat tangan, kemudian belum dikasih, tangan sudah diturunkan lagi. Itu kan malu. Namun nyatanya dia tidak dikabulkan. Mengapa? Ya gara-gara mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Itu pertama. Makanya Nabi Muhammad membacakan ayat, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 51. Wahai para rasul, makanlah kalian dari rezeki-rezeki yang thayyib. Jangan asal makan. Falyanduril insan ila ta'ami. Jadi kalau panjenengan duduk di meja makan, jangan langsung santap, Pak. Namun perhatikan, makanan ini betul-betul halal zatnya. Kalau sudah halal zatnya, apa sudah disembelih sesuai dengan ketentuan Islam? Kalau sudah, bagaimana makanan ini hasil haram apa hasil halal? Jangan asal makan. Lebih-lebih zaman sekarang, panjenengan suka beli, padahal belum tentu ketika mereka menyembelih mengikuti syariat. Lah kalau sudah jelas halal, maka silahkan dimakan. Wa'malu sholihan, setelah makan yang halal, beramallah amalan-amalan yang saleh. Beramalah dengan amalan-amalan yang saleh. Berarti apa? Ada kaitan antara makanan yang masuk dan perilaku manusia. Makanya menurut ahli gizi, setiap makanan yang masuk ke dalam perut manusia itu diproses oleh Allah menjadi energi. Kalau makanan itu thayyib, maka menghasilkan energi yang baik. Karena energi yang baik, maka keluarlah tutur kata yang baik. Makanya kalau ada orang bilang ngomong kok welek terus, lah itu banyak kemungkinan yang dikonsumsi apa, Pak? Makanan yang tidak baik. Begitu pula energi yang baik bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang baik, cemerlang. Kejujurannya, kemudian amanahnya begitu. Dan gara-gara energi yang baik, lahirlah perilaku-perilaku yang baik. Kemudian mafhum mukhalafahnya, bila yang dimakan itu makanan khabis, yang jelek dalam pandangan Islam, maka akan menjadi energi yang buruk.
Kalau energi buruk yakin melahirkan perilaku yang jelek, melahirkan tutur kata yang jelek, melahirkan pemikiran-pemikiran jahat. Makanya aslih nafsak. Panjenengan harus selalu berusaha memperbaiki diri lewat makanan-makanan. Cari yang toyib. Kemudian yang kedua Pak, di samping doa itu tidak mudah dikabulkan, ternyata gara-gara makanan yang haram, sholatnya pun tidak diterima oleh Allah. Ini yang berat. Amal-amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, sungguh seorang hamba memasukkan makanan yang haram satu suapan saja, maka ibadah sholat dia tidak akan diterima oleh Allah 40 hari. 10-an menyebabkan sholat panjenengan tidak diterima 40 hari. Padahal satu piring berapa Pak? Taruhlah 20 suapan. 20 kali 40 berapa Pak? 800 hari. 800 hari itu 2 tahun lebih Pak. Jenengan sholat selama 2 tahun lebih, sholatnya tidak direken oleh Allah Ta'ala. Kan berat itu. Beratnya luar biasa. Pak, daripada sholat tidak diganjar, dah mending tidak sholat sekalian, malah double dosanya Pak. Ya, kewajiban berat malah ditinggalkan. Makanya itulah resiko. Kemudian gara-gara makanan yang haram, hasil penghasilan yang haram, ibadah hajinya pun tidak akan diterima, ibadah umrohnya pun tidak akan diterima. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi Muhammad mengatakan, idza kharajal haju hajan binafaqatin thayyibah wa wadhu'a rijlahu fanada labbaik Allahumma labbaik. Artinya, apabila ada orang mukmin Pak melakukan ibadah haji atau umroh dengan hasil yang bagus, dengan hasil keringat yang halalan thayyibah, kemudian setelah sampai di miqat, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, maka malaikat yang ada di langit gemuruh Pak, labbaika wa sa'daika. Wahai bapak-bapak, sungguh engkau betul-betul telah mengijabahi panggilan Allah. Wa sa'daika, sehingga pantas kalian akan memperoleh kebahagiaan dari Allah. Mengapa? Zaduka halalun, karena perbekalan kamu dari hasil yang halal. Wa rohilatuka halalun, biaya kendaraan kamu pun dari hasil yang halal. Wa hajjuka mabrur, maka haji engkau mabrur. Yang kedua, begitu ada orang melaksanakan ibadah haji atau umroh binafaqatin khabisah, dengan biaya yang jelas, tidak yang jelek, tidak jelas itu. Halal kok begitu. Sehingga katakanlah dengan biaya yang haram Pak. Maka ketika mereka mengatakan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku datang kepada engkau untuk memenuhi panggilan engkau berupa haji. Lah kok langit gemuruh mengatakan la labbaika wala sa'daika. Tidak, kamu tidak memenuhi panggilan Allah dan kamu tidak akan memperoleh kebahagiaan dari Allah. Mengapa? Zaduka haramun,
perbekalan kamu dari hasil yang haram, warohilatuka haram, kendaraan kamu pun dari hasil yang haram. Fakat juga makzur ghairu mabrur, maka haji kamu adalah tertolak, bukan haji yang mabrur. Bayangkan ya, ini resiko makanan-makanan yang haram. Makanya ada seorang sahabat ngomong, Nabi, tolong doakan aku agar aku menjadi orang yang mustajabat dakwah, yang terkabul segala macam doanya. Kata Nabi saat atib mat'amaka, cukup perbagusi makanan kamu. Takun mustajabat dakwah, kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya. Itu ya. Kemudian lebih bahaya lagi, Pak. Nabi Muhammad mengatakan innal abda ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhden fannaru awlabi. Siapa dari manusia yang dagingnya tumbuh dari hal-hal yang haram, makan rokok lebih baik untuk dia. Neraka lebih baik untuk dia. Bagaimana kalau sudah terlanjur itu? Lalu tobat, apa daging yang dari haram itu bisa hilang? Ternyata ulama menjawab bisa. Caranya apa? Daging yang sudah terlanjur dari makanan, dari hasil yang haram harus digelontor dengan makanan-makanan yang halal. Caranya apa? Sehingga masih ada kesempatan untuk menghapus daging-daging yang tumbuh dari hasil yang haram, dari kerja yang haram. Ini yang harus disembelih. Sifat suka makan bangkai harus disembelih, harus dihilangkan. Jangan sampai kita yang mengharapkan surga terlibat di dalam makanan-makanan yang haram. Kemudian yang kedua, ya menyembelih ayam jantan. Bentar. Menyembelih ayam jantan. Apanya yang disembelih? Bukan ayamnya, tapi sifat-sifat ayam jantan. Apa Pak? Di antara sifat buruk ayam jantan, pertama, bergonta-ganti pasangan. Yang kedua Pak, suka pacaran ya. Berapa banyak mahasiswa gagal Pak dari kuliahnya gara-gara apa itu? Pacaran. Nah, bayangkan satu jago diikuti 4 ayam betina, kiriman dari orang tua, jatah 1 bulan, habis 1 minggu, ngebel lagi minta tambahan, baru dikasih jatah 1 bulan, 1 minggu habis. Karena apa? Kemana-mana membawa cewek itu, ngebosi. Kalau sudah seperti itu, fokus enggak belajar. Nah, itulah yang menyebabkan gagal mencari ilmu, gagal mencari akidah yang shahihah, gagal itu dan ini. Makanya putra-putri panjenengan harus betul-betul diarahkan dan tunjukkan manfaat-manfaatnya orang yang jujur, orang yang baik. Kemudian terangkan pula bahaya orang-orang yang seperti itu. Boleh orang Islam cinta kepada wanita, tapi caranya kan sudah diatur. Apa itu? Binikahi, dengan perkawinan. La bizina, tidak dengan zina. Wala bisifah, dan tidak dengan cara selingkuh.
Enggak. Tapi kawin. Mengapa begitu? Karena Islam betul-betul tahu, Pak, perbedaan antara kawin dan zina. Kawin itu sehat. Zina itu penyebab penderitaan. Sekarang mari kita uji, Pak. Panjenengan tiap taruhlah ya, mulai dari kawin sampai 40 tahun kawin, Pak. Kira-kira berapa kali, Pak? Mari dihitung. Taruhlah dibuat rata-rata 1 minggu 2 kali kumpul. Kali 1 bulan berarti berapa, Pak? 8. 8 kali setahun 96. Dikalikan 40 tahun 3.840 kali. Mengapa jenengan kok tetap sehat saja? Hebat kan Islam itu. Coba tonggo-tonggo jenengan yang suka dolan kendoli zaman dulu ya kan? Baru welasan kali 20-an kali sudah resiko kencing nanah, kencing darah, sipilis, bahkan kena virus HIV. Itu bukti bahwa Islam itu sehat. Makanya silahkan bercinta asalkan mengikuti ketentuan Islam. Kemudian nomor berikutnya, Pak, merpati. Kita kalau ingin sukses maka harus menyembelih merpati. Yang disembelih apanya? Sifat burung merpati. Apa sifat jeleknya merpati, Pak? Keluyuran. Dan gampang apa? Didorong-dorong orang. Malah seneng kan? Malah gitu. Sehingga disuruh orang tuanya kuliah, ternyata keluyuran. Ya tiap hari pergi, Pak, sekolah itu. Tapi di sekolah ndak ada. Tahu-tahu bagian wali kelasnya ngebel, Bu, nyuwun sewu, anak ibu sudah beberapa hari absen. Apa sakit? Itu mboten iku, Bu. Tiap pagi ya pergi sekolah ya minta sang kepada saya. Yang kedua, Bu, SPP-nya masih 0. Bayangkan, habis untuk jalan-jalan. Mana mungkin sekolahnya bisa berhasil. Maka perlu betul-betul diarahkan itu. Padahal keluyuran itu kan hanya buang-buang waktu. Sementara waktu besok pada hari kiamat dimintai pertanggungjawaban. Tidak lain, Pak. Dalilnya adalah manusia ketika berada di hadapan Allah, kaki manusia tidak bisa bergerak ke surga atau ke neraka sebelum ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah an umrihi, tentang umurnya, berikan waktu. Makanya jenengan harus betul-betul memanfaatkan waktu. Untuk apa? Untuk ibadah-ibadah seperti Bapak-bapak di sini jam 2 sudah tahajud di sini, kan luar biasa, Pak. Itu mempertanggungjawabkan besok di akhirat mudah sekali. Kemudian yang terakhir burung merak. Harus disembelih, Pak. Apa itu? Sifat burung merak. Apa sifat burung merak, apa? Masih sekolah sudah suka apa, Pak? Pamer kecantikan, pamer pakaian, pamer model-model dan lain sebagainya. Maka orang semacam ini jelas, Pak, tidak akan berhasil sekolahnya. Karena apa? Terlalu cantik
Akhirnya apa? Sekolahnya gagal. Baru SMP saja sudah disir orang lain. Karena apa? Dia pakai apa? Pakaian-pakaian yang seperti itu, kemudian perhiasannya ya gemerlapan dan lain sebagainya. Maka panjenengan kalau kepingin sukses, jangan pamer apa itu kecantikan, jangan pamer kegantengan, jangan pamer pakaian-pakaian yang mahal, karena masih dalam keadaan belajar. Jadi kesimpulannya Pak, Allah di dalam menghidupkan kembali manusia cukup dengan trompet yang ditiup. Kemudian yang kedua, kepingin sukses dalam belajar harus menghilangkan sifat buruk 4 burung tersebut. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.